Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, menyimpan kekayaan alam dan budaya yang luar biasa. Dari Sabang hingga Merauke, kita dapat menemukan keindahan yang memukau dan keberagaman tradisi yang mempesona. Potensi pariwisata Indonesia sangatlah besar, dan kini kita memiliki peluang emas untuk mengembangkan pariwisata halal. Pariwisata halal bukan hanya tentang menyediakan makanan halal dan fasilitas ibadah. Lebih dari itu, pariwisata halal adalah tentang menciptakan pengalaman perjalanan yang islami, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua wisatawan, khususnya wisatawan muslim. Untuk mewujudkan visi ini, penguatan regulasi menjadi kunci utama. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyusun dan menerapkan standar baku pariwisata halal yang komprehensif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tim 2 KC Force UIN Wali Songo Semarang akan membawakan study case mengenai rempah regulasi mengenai pariwisata halal. Pariwisata halal itu apa? Berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 108 DSN MUI bulan 10 tahun 2016 sebagai dasar penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip halal. Namun, karena belum adanya dasar standar baku mengenai pengaturan konsep halal yang menyebabkan lemahnya perkembangan pariwisata halal tersebut. Urgensi dari penguatan standar baku pariwisata halal Indonesia menjadi permasalahan yang harus disikapi secara tegas. Menurut KNIKS, laporan Global Muslim Travel Index tahun 2023 menetapkan Indonesia sebagai peringkat pertama dengan pariwisata halal terbaik di dunia, bahkan mengalahkan 140 negara lainnya. Prestasi ini 1 tahun lebih baik dari tahun sebelumnya, di mana Indonesia menempati peringkat kedua, sedangkan Malaysia menempati peringkat pertama. Menurut data dari Kementerian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, menyatakan bahwa para wisatawan yang datang ke daya tarik wisata Semarang mencapai 2.607.068 wisatawan dengan rincian wisatawan mancanegara sebanyak 40 wisatawan, sedangkan wisatawan Nusantara sebanyak 2.607.108 wisatawan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan pariwisata halal diantaranya adalah yang pertama, pemberlakuan regulasi hukum yang tertera dalam Fatwa DSN MUI nomor 108 bulan 10 tahun 2016 yang menjelaskan tentang konsep pariwisata halal. Yang kedua adalah meningkatkan pariwisata halal melalui media sosial, dikarenakan media sosial sendiri dapat menjangkau para wisatawan baik dekat maupun yang jauh sekalipun. Yang ketiga adalah sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder agar membangun perspektif positif yang sama agar tidak terjadi skeptis antara masyarakat dan stakeholder. Untuk menjawab permasalahan belum adanya standar baku mengenai pariwisata halal Indonesia, maka kami menawarkan rempah, regulasi mengenai pariwisata halal di Indonesia. Rempah sendiri memiliki tujuan untuk menguatkan Fatwa DSN MUI nomor 108 bulan 10 tahun 2016 yang belum memiliki standar baku regulasi pariwisata halal di Indonesia sesuai dengan aturan-aturan syariah. Maka, dengan adanya rempah, kami menawarkan konsep regulasi standar baku pariwisata halal Indonesia dengan berlandaskan syariah. Dengan demikian, maka meningkatkan pariwisata halal yang ada di Indonesia. Penguatan regulasi mengenai pariwisata halal memerlukan standar baku. Oleh karena itu, kami menawarkan beberapa standar baku mengenai regulasi pariwisata halal. Di antaranya standar baku tentang fasilitas tempat beribadah. Fasilitas tempat beribadah bagi suatu tempat wisata merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, kami menawarkan standar baku tentang fasilitas ibadah yang harus sesuai dengan prinsip syariah dengan menekankan tempat bersuci haruslah berjarak maksimal 5 meter yang berfungsi untuk mengefisiensikan ibadah wisatawan. Kemudian 10 keran air untuk berwudu di setiap tempat laki-laki dan perempuan secara terpisah, dan juga 1 bak berisi 2 kulah
yang disediakan di setiap tempat laki-laki dan juga perempuan. Kemudian standar baku mengenai seperangkat alat sholat dalam fasilitas ibadah. Kami menawarkan standar baku tercukupinya 10 mukena di tempat wisata perempuan, kemudian 10 sarung di tempat ibadah laki-laki, dan 10 sajadah di setiap tempat laki-laki dan perempuan secara terpisah. Standar baku yang kami tawarkan yang kedua berupa standar baku mengenai sertifikasi halal. Dalam standar baku sertifikasi halal, kami menawarkan 2 standar baku. Standar baku yang pertama mengenai destinasi pariwisata halal. Dalam standar baku destinasi pariwisata halal, haruslah berdasarkan prinsip syariah dengan menekankan poin tidak bercampurnya antara tempat laki-laki dan juga perempuan, tidak saling menatap antara laki-laki dan juga perempuan secara lama dan sengaja, tidak ada kontak fisik antara laki-laki dan perempuan kecuali mahramnya, dan tidak berduaan antara laki-laki dan perempuan kecuali mahramnya. Standar baku sertifikasi halal yang kedua berupa standar baku mengenai makanan dan minuman halal dari UMKM, pedagang kaki lima, dan juga restoran di sekitar tempat pariwisata. Makanan dan minuman yang disajikan dari beberapa tempat wisata haruslah makanan yang halalan dan thayyiban, baik berupa cara memperolehnya, zatnya, cara memasaknya, dan cara penyajiannya sesuai dengan prinsip syariah. Standar baku mengenai penguatan regulasi pariwisata halal yang kami tawarkan yang ketiga berupa standar baku pengenaan sanksi bagi pelanggar hukum dalam pariwisata halal. Kami menetapkan standar sanksi pelanggar hukum bagi pariwisata halal berupa hukuman cambuk bagi pelaku zina sebanyak 100 cambukan. Penguatan regulasi yang keempat berupa standar baku mengenai pelayanan spa dan juga massage. Kami menyadari spa dan juga massage juga memerlukan standar baku. Di antaranya, yang pertama, dilayaninya wisatawan sesuai dengan gender mereka. Pelayanan spa dan massage untuk wisatawan laki-laki sesuai dengan laki-laki dan wisatawan perempuan sesuai dengan perempuan. Penguatan regulasi pariwisata halal yang kelima berupa standar baku mengenai hiburan syariah. Kami menyadari dalam pariwisata halal juga memerlukan hiburan syariah yang berguna untuk membuat senang bagi para wisatawan yang berkunjung. Oleh karena itu, kami menetapkan standar baku mengenai hiburan syariah yang berupa hiburan syariah tidak boleh mengarah kepada kemaksiatan dan juga kemusyrikan. Di antaranya, musik yang membuat lalai dalam beribadah, dan yang kedua, pertunjukan yang tidak mengindahkan waktu sholat. Dari beberapa solusi yang kami tawarkan dalam penguatan regulasi mengenai pariwisata halal dapat ditarik benang merah masalah berupa penguatan dan pembaruan dalam regulasi mengenai pariwisata halal atau rempah diharapkan dapat menjawab pertanyaan belum adanya standar baku pengaturan konsep pariwisata halal di Indonesia, sehingga dapat membantu meningkatkan sektor pariwisata halal di Indonesia dan memajukan ekonomi di Indonesia. Membeli bola di pasar Jerakah, pulangnya mampir ke warung Madura. Demikianlah Studycast mengenai rempah diharapkan menguatkan regulasi pariwisata Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.